Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pembelahan sel. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Tri Eva Rahmadani, Syifa Pangastuti, Ulfatun Nikmah, dan Dwi Fitarus Silawati. Pembelahan sel adalah proses di mana sel membelah menjadi dua bagian atau lebih. Seiring dengan perkembangan evolusi makhluk hidup, perkembangan sel ikut mengalami perubahan lewat proses pembelahan yang berbeda-beda dan lebih rumit. Pembelahan sel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pembelahan sel prokariotik, pembelahan mitosis, dan pembelahan meiosis. Pembelahan prokariotik adalah proses pembelahan sel pada organisme prokariot yang dikenal juga sebagai fisi biner atau binary fission. Karena sifat organisme prokariot yang sangat sederhana dengan hanya satu membran dan tidak ada pembagian internal. Proses pembelahan pada prokariot sekedar mereplikasi atau meniru DNA-nya dan memisah menjadi dua bagian. Kemudian mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Hal ini dikarenakan sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria. Sedangkan mitosis membutuhkan ketiga organel tersebut. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel tubuh atau somatis, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem, seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Terdapat 4 fase atau tahap pembelahan mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang disebut dengan proses pendahuluan atau interfase. Interfase sering disebut juga sebagai persiapan pembelahan. Interfase. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibanding dengan fase lainnya. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleus tampak terlihat jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam membentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Pada sel hewan, setiap sentrosom akan mengandung sepasang sentriol yang berbentuk seperti badan silindris kecil. Tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase G1 atau gap pertama, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau gap kedua. Fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Kemudian fase S. Pada fase S terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nanti akan dihasilkan 2 salinan DNA. Fase terakhir yaitu fase G2, replikasi DNA telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Selanjutnya profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel
yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus ini akan membentuk seperti gulungan benang-benang yang disebut dengan benang-benang spindle. Di tahap ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Kromosom ini terdiri dari dua kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Setiap sentromer memiliki dua kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindle ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Selanjutnya, tahap metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor dan sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya, anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub 1 akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini mulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut dengan sel anak. Selanjutnya, kita sudah masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian sitokinesis telah selesai dan sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai meiosis dan tahapannya. Pengertian meiosis. Pembelahan meiosis adalah proses pembelahan bersifat reduksi yang bertujuan untuk menghasilkan gamet. Mengapa pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi? Hal ini dikarenakan terjadi pengurangan jumlah kromosom diploid menjadi haploid. Pembelahan meiosis terjadi pada sel penghasil gamet seperti organ kelamin jantan dan betina. Ciri-ciri pembelahan meiosis adalah membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pembelahan mitosis serta dengan proses yang lebih kompleks. Meiosis dibagi menjadi dua pembelahan nukleus, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Perbedaan meiosis 1 dan meiosis 2 yang paling menonjol adalah adanya pindah silang dan pengandaan kromosom. Tahap pembelahan meiosis 1 yang pertama, profase 1. Profase 1 pada meiosis waktunya lebih lama serta lebih kompleks dibandingkan dengan profase
Pada mitosis, tahapan ini terdiri dari beberapa tahap antara lain A. Leptonema adalah tahap terjadinya penggandaan kromosom menjadi kromatid kembar. Namun, dalam pengandaan mikroskop bentuknya masih seperti benang tunggal tipis yang memanjang. B. Zigonema. Zigonema adalah tahap terjadinya tiap kromosom homolog berpasangan membentuk struktur bivalen yang dinamakan sinapsis. Tiap kromosom mengalami penggandaan menjadi 2 kromatid kembar yang mana tiap bivalen terdapat 4 kromatid kembar. Kompleks 4 kromatid kembar ini disebut dengan tetrat. C. Pakinema adalah tahapan terjadinya penampakan visual pertama kalinya struktur tetrat. Tahap ini juga mulai terjadi pindah silang, yakni pertukaran materi genetik antara kromatid paternal dengan kromatid maternal. D. Diplonema adalah tahap terjadinya penampakan secara visual tempat terjadinya pindah silang yang disebut klasma. E. Diakinesis adalah tahap terjadinya perpindahan kiasma bergeser ke ujung kromosom. Tiap kromatid anggota tetrat semakin pendek, menembal dan bergerak ke arah bidang ekuator sel. Nukleus dan membran nukleus menghilang. Mikrotubulus atau benang spindel yang keluar dari sentriol semakin memanjang dan menempel pada kinetokor. Yang kedua, metafase 1. Pada tahap ini, tetrat kromosom berada pada bidang tengah sel. Pada tahap ini, susunan kromosom meiosis dapat dibedakan dengan kromosom mitosis, yakni tidak adanya struktur tetrat pada kromosom mitosis. Yang ketiga, anafase 1. Tahapan ini tiap kromosom homolog yang masing-masing terdiri atas 2 kromatid kembar bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Yang keempat, telofase 1. Masing-masing kromosom homolog telah mencapai kutub sel yang berlawanan. Pada tahap ini diikuti sitokinesis dan interfase singkat yang berlangsung ke proses meiosis 2. Tahap meiosis 2. Pada profase 2, yaitu 1. Benang-benang kromatin berubah kembali menjadi kromosom. 2. Kromosom yang terdiri dari 2 kromatida tidak mengalami duplikasi lagi. 3. Nukleolus dan dinding inti menghilang. 4. Sentriol berpisah menuju kutub yang berlawanan. 5. Serat-serat gelendong terbentuk di antara 2 kutub pembelahan. Pada tahap metafase 2, kromosom yang telah membelah menjadi 2 kromatid berjajar pada bidang pembelahan. Selanjutnya, sentromer menempat diri di tengah sel. Pada anafase 2, sentrometer membelah menjadi 2. Masing-masing kromatid berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kromatid tersebut merupakan kromosom baru. Pada telofase 2, kromatid sampai di kutub dan berubah menjadi benang kromatin. Kemudian terbentuk kembali membran inti dan anak inti. Pada tahap ini terjadi sitokinesis dan terbentuk 4 sel anakan yang memiliki kromosom setengah dari induknya. Secara signifikan, sitokinesis yang terdapat pada bagian sel tumbuhan tidak sama dengan yang ada pada sel hewan. Karena yang membuatnya berbeda adalah dengan adanya dinding sel semi kaku seperti selulosa, hemiselulosa, pektin, dan lain sebagainya. Nah, struktur yang terjadi pada tumbuhan ini disebut sebagai plat sel. Proses pembuatan plat sel ini diawali dengan adanya anafase dan juga disertai oleh susunan struktur yang umum disebut fragmoplas. Nah, fragmoplas ini merupakan sebagian dari adanya koleksi mikrotubulus dari gelendong mitosis yang ada pada pusat sel. Nah, kemudian pada bagian vesikel kecil yang ada di dalamnya juga terkandung polisakarida dan juga glikoprotein
yang akan sangat dibutuhkan yang berguna dalam proses pembentukan dari dinding sel yang baru. Nah, kemudian akan dibawa dengan melewati mikrotubulus menuju ke bagian fragmoplas. Nah, pada vesikel tersebut akan menyatu dengan tujuan untuk membentuk plat. Maka dengan adanya plat awal ini bisa tumbuh dengan fusi vesikel sehingga dapat mencapai bagian yaitu dinding sel asli yang berguna sebagai pembentuk dua sel yang akan saling terpisah dari bagian membran sel dan juga lamela tengah. Nah, selanjutnya pada mikrofibril selulosa tersebut akan kembali diakumulasikan ke dalam bagian matriks atas pelat sel dengan maksud untuk membantu di dalam proses pembentukan dinding dari sel primer. Oke, selanjutnya adalah sitokinesis pada sel hewan. Sitokinesis sendiri merupakan proses di mana sel membelah sitoplasma untuk menghasilkan dua sel anak. Sebenarnya sel tumbuhan dan sel hewan itu pada dasarnya memiliki struktur dan bisa memiliki struktur sel yang sama. Namun ada beberapa organisme sel yang terdapat pada sel hewan namun tidak ada di dalam tumbuhan. Begitupun sebaliknya, seperti misalnya nih sentriol. Sentriol ini biasanya ditemukan di sel hewan. Sel